Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistin Anggraini, NPM 20160028 dari program studi PGSD 2B. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manusia dan lingkungan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu A. Hubungan manusia dan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem tatanan ekosistem, sedangkan manusia adalah bagian dari ekosistem tersebut. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Ada dua hubungan manusia dan lingkungan, yaitu hakikat lingkungan dan manusia sebagai subjek lingkungan. Yang pertama, satu, hakikat lingkungan. Hakikat lingkungan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Yang kedua ada lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup. Yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Yang keempat, lingkungan buatan. Lingkungan buatan yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya jembatan, jalan, taman, dan lain-lain. Yang kelima ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial. Poin yang selanjutnya yaitu poin B, sumber daya alam, pemeliharaan, dan pengelolaan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Peran serta dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Meningkatkan kemandirian, yang kedua menumbuh kembangkan kemampuan, yang ketiga menumbuhkan ketanggapan untuk melakukan pengawasan sosial, yang keempat memberikan saran dan pendapat, yang kelima menyampaikan informasi atau laporan. Peraturan Undang-Undang Lingkungan Hidup telah melewati beberapa perubahan, yaitu A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Yang B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Yang C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya nomor 2, manusia sebagai subjek lingkungan. MC Kechhani menjabarkan klasifikasi tipe manusia berkepribadian lingkungan ada 8. Yang pertama, pastoralisme adalah sikap individu yang semena-mena dalam pengembangan lahan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Yang kedua ada urbanisme, adalah individu yang mampu menikmati lingkungan. Yang ketiga ada environmental adaptation, adalah individu yang mampu melakukan pengurangan ketidaksesuaian kebutuhan manusia. Yang keempat ada stimulus seeking, adalah individu yang senang melakukan eksplorasi alam. Yang kelima ada environmental trust, adalah individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keenam ada antiquarism, adalah individu yang tergolong dalam kategori pencipta produk lokal dan tradisional. Yang ketujuh ada need for privacy, adalah individu yang suka ketenangan dan mencari kesendirian. Yang kedelapan ada mechanical orientation, adalah individu yang suka menikmati proses mekanis dan teknologi. Yang selanjutnya, poin C, dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Ada faktor dan dampak. Yang pertama faktor. Faktor alam disebabkan oleh bencana alam, contohnya gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor manusia, disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, contohnya pembukaan lahan secara besar-besaran, penebangan pohon secara sembarangan, dan membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya dampaknya.
1. Dampak pemanfaatan sumber daya alam. Yang A. Sumber daya hutan, yang B. Sumber daya lahan, yang C. Sumber daya mineral, dan D. Sumber daya air. Yang kedua, pengalihan fungsi lahan. Misalnya penggunaan lahan dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan terbuka. Yang ketiga, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Indonesia saat ini mengalami perubahan struktur ekonomi menjadi ekonomi industri. Fase industri ini menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Yang keempat, dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah dapat menimbulkan pencemaran udara, air, maupun tanah. Yang kedua, merusak keindahan lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan berbagai penyakit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.